Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus dan juga misteri dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan salah satu tragedi yang pernah terjadi di danau terbesar di Asia Tenggara. Apalagi jika bukan Danau Toba. Tragedi itu adalah tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Dan sebelum melanjutkan videonya, perlu admin garis bawahi bahwa apa yang akan diceritakan adalah kepercayaan lokal dari penduduk setempat, dan bisa saja akan berbeda dengan pendapat ataupun kepercayaan kalian. Pada tanggal 18 Juni 2018, kapal motor Sinar Bangun berangkat dari Simanindo di Kabupaten Samosir yang akan menuju ke Tigaras di Kabupaten Simalungun. Kondisi dermaga kala itu sangat ramai dengan penumpang yang akan pergi menaiki kapal. Maria Sidauruk, ia dan suaminya mengantar iparnya ke pelabuhan untuk kemudian iparnya akan pergi ke wilayah Pematang Siantar. Di Pulau Samosir sendiri, pada hari itu sebenarnya ada acara keluarga yang dikenal dengan nama Pesta Tugu, yaitu tradisi untuk menziarahi makam ompungnya. Maria yang sudah lama tidak berjumpa dengan saudaranya, entah mengapa ingin agar keluarga iparnya itu tinggal lebih lama lagi, apalagi besoknya masih terhitung hari libur. Namun sepertinya ada urusan yang harus diselesaikan, dan akhirnya mereka semua tetap pulang. Total yang pulang kala itu mencapai 12 orang, terdiri dari ipar dan juga istrinya, serta anak-anak dan juga kerabat dekat lainnya. Dan setelah mengantar iparnya ke dermaga, dan sebelum Maria kembali pulang ke Tarutung, sesekali ia masih mengamati dermaga tersebut. Kala itu penumpangnya memang sangat banyak. Sekilas melihat, mungkin ada sekitar 200-an orang. Kapal itu rasanya semakin ramai, karena di pinggir kapal penuh dengan motor yang diikat. Itulah pemandangan yang masih terus membekas dalam ingatannya. Sebelum akhirnya ia pun mendengar tragedi naas itu. Tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun, yang bahkan hingga kini 12 anggota keluarganya tersebut hilang seolah ditelan oleh luasnya Danau Toba. Menurut penuturan mereka yang selamat, setelah kapal meninggalkan dermaga yang mungkin sekitar setengah jam, cuaca yang mendung dan angin yang sangat kencang kemudian membuat kapal menjadi oleng ke kanan dan juga ke kiri. Hal ini pun sempat dikisahkan oleh Wahyuni. Ia kala itu menerima video call dari sepupunya Eka. Eka hanya sempat mengatakan bahwa cuaca kala itu memang sedang mendung, disertai dengan angin yang sangat kencang dan juga ombak yang cukup tinggi. Ia kemudian meminta doa agar bisa selamat sampai dengan tujuan. Setelah itu panggilan terjeda dan beberapa kali macet, sebelum akhirnya video call itu pun terputus. Dan sehari setelahnya, Wahyuni pun akhirnya mendengar kabar bahwa kapal yang mereka tumpangi karam di tengah danau. Fikri, salah satu penumpang di lantai 3 kapal itu, mengatakan bahwa ketika awal kapal mulai oleng, orang-orang pun sudah mulai berteriak histeris. Di mana-mana terdengar orang menangis dan juga menjerit. Tak berselang lama, bahkan hanya dalam hitungan menit, separuh lambung kapal pun sudah mulai tenggelam. Kapal pun semakin kehilangan keseimbangan dan akhirnya mulai tumbang ke sebelah kanan. Puluhan orang akhirnya merangsek ke atas kapal dan berharap agar bisa bertahan. Sebagian orang menggapai apa saja yang bisa dipegang, dan sebagian lainnya bahkan sudah berada dalam air. Namun mereka masih berusaha berpegangan di pinggir kapal. Mereka pun terus berteriak, melambai-lambai ke arah daratan, dan berharap agar ada orang di tepi daratan yang melihat mereka. Dan tak lama setelah itu, lambung kapal benar-benar mulai masuk ke dalam air, yang kemudian menjebak orang yang ada di lantai 1 dan juga lantai 2, seolah mereka dipaksa ikut tenggelam bersama kapal. Mereka yang tersisa di permukaan air
masih terus berusaha mencari benda yang bisa mereka gunakan untuk pegangan. Dan akhirnya setelah sejam berselang, kemudian melintaslah kapal feri, yaitu kapal motor penumpang Sumut 2. Tentu saja mereka tak lagi melihat kapal itu. Yang tersisa hanyalah sebagian orang yang masih mengapung, dan bahkan mereka tak lebih dari 20 orang. Para awak dan penumpang pun akhirnya berusaha menolong dengan melempar ban, dan kemudian akan menariknya dari air. Namun demikian, mereka hanya berhasil menarik 3 orang saja. Sementara cuaca masih dalam kondisi yang sangat buruk, yang akhirnya KMP Sumut 2 mengambil keputusan untuk meninggalkan orang yang tersisa di air. Nahkoda kapal mengambil keputusan itu dengan alasan keselamatan penumpang di kapalnya. Namun meski meninggalkan korban, nahkoda KMP Sumut 2 ternyata sudah menghubungi KMP Sumut 1 yang akhirnya langsung ke lokasi untuk menyelamatkan para korban. Dan dari tragedi ini, hanya 19 orang yang selamat. Dan setelah dilakukan pencarian kembali, total yang selamat adalah 21 orang. Dan hanya 3 orang yang bisa dipastikan meninggal. Sementara jumlahnya sangat jomplang, alias sangat besar, berasal dari orang yang hilang, yaitu 164 penumpang. Namun angka ini hanya prediksi, karena tidak ada catatan pasti berapa orang yang kala itu masuk ke dalam kapal. Yang menjadi ironi, sebagian korban meninggal bukan karena tenggelam, namun karena terinjak-injak oleh penumpang lain, yang mana mereka semua ingin merangsek ke atas kapal. Kisah ini diutarakan oleh seorang wanita yang selamat, yang kala itu ia ingin menolong anaknya. Ia ingin menolong anaknya, namun tidak mampu karena terinjak-injak oleh para penumpang lain. Kejadian tenggelamnya kapal sebenarnya bukan hanya itu saja. Pada waktu itu ada juga di 3 lokasi yang berbeda. Bahkan belum lama dari kejadian itu, ada berita mengenai Fortuner yang terjebur masuk ke dalam Danau Toba. Namun jika melihat dari jumlah korban yang hilang dari KM Sinar Bangun, korban ini merupakan yang terbesar dari seluruh rangkaian kejadian kapal kala itu. Beberapa versi dari warta berita bahkan mengatakan korbannya kemungkinan mencapai 178 jiwa. Berbagai komentar pun akhirnya muncul. Bahkan salah satunya datang dari budayawan Batak, yaitu Rismon Raja Mangatur Sirait. Budayawan tersebut mengaitkan hal ini dengan kemistisan yang ada di Danau Toba. Tentunya kalian pernah mendengar ya kisah mengenai Danau Toba dan juga Pulau Samosir, di mana ada seorang lelaki yang bernama Toba dan menikah dengan perempuan cantik jelmaan dari ikan mas. Peristiwa ini pun dikaitkan dengan kisah tersebut. Ia menduga kejadian naas itu ada hubungannya dengan penangkapan ikan mas raksasa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Danau Toba sehari sebelumnya. Menurut Rismon, sekitar pukul 16.30, ada seorang pemancing di desa Paropo, Tausilalahi, mendapatkan ikan mas seberat 14 kg. Hasil pancingan ini pun cukup menghebohkan warga yang ada di sekitar danau karena ukurannya sangat luar biasa. Rismon bahkan mengklaim ikan itu adalah ikan mas terbesar yang pernah dipancing di Danau Toba dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bicara hal mistis, percaya atau tidak, semua kembali kepada pribadi masing-masing, ujar Rismon. Ia juga menceritakan para pemancing tidak mengindahkan larangan serta saran dari orang tua agar ikan mas itu dilepas kembali ke Danau Toba. Dan sehari setelahnya, tepatnya saat kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun, warga mengatakan angin meniup sangat kencang. Bahkan dikatakan warga melihat ombak dengan ketinggian mencapai 3-4 meter, dengan ketebalan ombak mencapai 2 meter. Menurut mereka selama ini belum pernah melihat ombak setinggi itu. Jika berbicara mengenai kemistisan yang ada di tempat tersebut,
yang dipercaya oleh masyarakat lokal memang tak akan ada habisnya. Salah satunya adalah kepercayaan mereka terhadap ikan mas tersebut. Dan terlepas dari kepercayaan masyarakat mengenai ikan mas tersebut, namun berdasarkan hasil investigasi, kapal ini memuat beban 5 kali lipat dari muatan yang seharusnya dibawa. Bayangkan saja, kapal ini memiliki massa 35 gross ton dan seharusnya memuat beban maksimal adalah 17 ton dengan jumlah penumpang berkisar sekitar 40-an orang. Namun yang terjadi, kapal ini memuat hampir 200 orang, yang artinya 5 kali lipat dari muatan seharusnya. Tentu saja, dengan muatan seperti itu, kapal akan rentan jika menghadapi kondisi badai. Ditambah lagi, dari hasil investigasi, rompi keselamatan jumlahnya sangat sedikit, sehingga banyak dari penumpang yang tidak bisa bertahan dari kejadian naas tersebut. Itulah gambaran tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun, juga beberapa kisah mistis yang menyelimutinya. Jika kalian punya informasi lain terkait dengan tragedi ini, silahkan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like serta share video ini, dan silahkan juga berlangganan gratis dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.